Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Karismati Zahra dengan NIM 2020310062. Ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 5. 2 dan mazhab Hambali. Nama Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Lahir di Baghdad Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah dengan usia 77 tahun. Ayahnya bernama Muhammad bin Hambal al-Syaibani. Ibunya bernama Safiyah binti Maimunah al-Syaibaniyah. Kehidupan Imam Hambali. Sejak masa kecilnya, Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu. Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik. Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Quran, Al-Hadis, bahasa Arab, dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu. Kefakiran Imam Ahmad membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu, beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen, dan pengangkut barang. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid, yaitu pada umur kurang lebih 16 tahun, Imam Ahmad mulai mempelajari hadis secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadis adalah Hashim ibn Bashir ibn Hazin al-Wasiti. Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadis mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keislaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Mekah, dan Kufah. Bahkan, beliau pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak 5 kali. Dalam pengembaraan tersebut, beliau bertemu dengan beberapa ulama besar, yakni Ibn Ar-Razak ibn Humam, Ali bin Mujahid, Jarir ibn Abd al-Hamid, Sufyan ibn Unayyah, Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari, yakni murid dari Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafi'i itulah beliau dapat mempelajari fikih, usul fikih, nas, dan mansuh, serta kesahihan hadis. Karya Imam Hambali. Karya beliau yang paling terkenal adalah Al-Musnad. Di dalamnya terhimpun 40.000 buah hadis yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadis. Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadis dalam kitab tersebut adalah sahih. Sebagian lainnya mengatakan bahwa di dalamnya terdapat beberapa hadis dhaif atau lemah. B. Latar belakang dan pemikiran Imam Hambali. Pada tahun 195 Hijriah, Ahmad belajar fikih dan usul fikih pada Imam Syafi'i yang pada waktu itu berada di Hijaz. Di Hijaz pula beliau belajar pada Imam Malik dan Imam Al-Laits ibn Sa'ad al-Misri. Dalam pencarian hadis, beliau juga pergi ke Yaman kepada Abdul Razak bin Hammam dan ke daerah-daerah lain seperti Khurasan dan Persia. Ahmad menganggap Imam Syafi'i sebagai guru besarnya. Oleh karena itu, dalam pemikiran beliau banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi'i. Pemikiran Imam Hambali. Yang pertama, dalam bidang fikih, beliau menggunakan hujjah, menolak pendapat yang berdasarkan pemikiran sendiri yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Aliran ini dikenal dengan nama mazhab Hambali. Imam Hambali pun menekankan semangat anti ar-ra'yu atau pemikiran atau filsafat dengan landasan logik. Yang kedua, dalam bidang teologi, pemikiran Ahmad bin Hambal tentang ayat-ayat mutasyabihat lebih suka menerapkan pendekatan lafzi tekstual daripada pendekatan takwil, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Tuhan dan ayat-ayat mutasyabihat. Saya ada model istinbat mazhab Hambali. Dalam beristinbat hukum, Imam Ahmad bin Hambal menggunakan metode ahlul hadis dengan dasar-dasar sebagai berikut. 1. Nas Al-Quran atau nas hadis. 2. Fatwa sebagian sahabat. 3. Hadis mursal dan hadis dhaif. Yang keempat ada qiyas. Pertama ada Al-Quran dan hadis, yakni apabila beliau
mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat sahabat yang menyalahinya. 2. Ahmad Ibn Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat. Ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya atau ikhtilaf dan yang sudah sepakat. 3. Apabila fatwa sahabat berbeda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada azhar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya. Kelima, apabila tidak ada dalam nas, as-sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal, dan dhaif, Ahmad bin Hanbal menganalogikan atau menggunakan qiyas. Dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.